切，留着家底干嘛？是狗每次见我就跑。否则让你爹关你3年。说要给你一件好玩的任务。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler season kedua. Bagi yang mau menonton series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kalian bisa cek di link playlist. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai masuk ke season keduanya dari series ini. Tepatnya pada episode kedua atau ke episode 54-nya. Kita dibawa kepada Xiaoyan dan Yaojan. Permainan catur masihlah terus mereka lakukan, di mana Xiaoyan kembali menyinggung gadis yang kemungkinan akan dia utus, yang mana itu adalah putrinya, demi bisa membantu keluarga Luo. Benar saja, sesaat kemudian kita pun diperlihatkan dengan kedatangan dari sosok yang sudah terkenal di seri sebelah, yang mana Xiao Xiao telah datang. Penampilannya benar-benar sangatlah cantik. Xiaoyan bingung mengapa Xiao Xiao kemari, padahal dia sudah berjanji pada ibunya kalau dia akan keluar setelah naik level. Bagi Xiao Xiao, latihan seharian sangatlah membosankan. Terlebih lagi dia bingung kekuatannya digunakan untuk melawan siapa. Xiao Xiao menagih janji dari Yaojan, di mana sebelumnya ia telah menjanjikan pil langit. Xiaoyan menghentikan ketidaksopanan putrinya, tapi Yaojan tidaklah mempermasalahkan hal itu. Terlebih lagi, Xiaoyan tahu betul kalau mereka tidaklah boleh perhitungan dengan orang lain. Xiao Xiao kesal karena guru agung selalu pergi ketika dirinya datang. Semua itu wajar karena Xiao Xiao hampir menghabiskan harta dari Yaojan. Xiao Xiao penasaran apa yang sedang ayahnya bicarakan dengan kakek guru, yang mana Xiaoyan akan memberikan sebuah tugas yang menyenangkan untuknya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Xiao Xiao senang. Tapi semua itu sirna karena bagaimanapun Medusa ingin putrinya naik ke tahap level Jihzun. Karena jika tidak, ayah itu akan menghukumnya selama 3 tahun dan tidak boleh keluar dari wilayah api abadi. Xiaoyan memintanya untuk kembali karena ia tahu sendiri sifat ibunya seperti apa. Bagi Xiao Xiao, ibunya hanyalah Suner saja. Xiaoyan hanya tertawa. 切，留着家底干嘛？是狗每次见我就跑。否则让你爹关你3年。说要给你一件好玩的任务。是快到了吗？还是需要娘疼我？ Dan Sino berpindah kembali ke tempat para murid lainnya, di mana kabar kematian dari Heyo sudah diketahui oleh semua orang. Mereka juga terkejut karena Heyo merupakan seorang pengkhianat. Tapi tanpa Heyo, mereka juga bingung siapa yang datang mengalahkan 3 jenderal besar Aula Hukuman bersama Shen Changcheng dan Li Xuantong. Terlebih lagi, Xu Xuan dan Xu Hong sudah terluka setelah menantang Raja Spiritual. Hanya tinggal ada 2 sosok kuat saja, tapi mereka masih memiliki harapan kepada Mu Chen. Namun masalahnya jumlah kristal spiritual milik Mu Chen berada di urutan terbawah. Dan begitu, dia tidaklah memiliki kualitas untuk menentang ketiga jenderal. Di awal pertemuan Akademi Baichang, para tetua kesal dan apa yang dilakukan oleh Akademi Shang. Mo Yao merasa mereka tidak perlu melakukan penyelidikan karena Akademi Shang pasti akan bungkam. Terlebih lagi mereka masihlah kekurangan bukti. Mereka seharusnya ingat kalau yang kuat mengalahkan yang lemah. Tidak ada gunanya untuk berbicara, karena kekuatan merupakan alasan yang mutlak. Atas apa yang terjadi, maka ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk memberikan puncak pencerahan. Atas apa yang terjadi, maka ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk memberikan puncak pencerahan spiritual demi murid baru. Hanya inilah yang bisa mereka lakukan jika ingin mempertahankan reputasi Baichang di 5 akademi besar. Setidaknya posisi 3 besar harus ada di tangan. Berhubung Heyo sudah meninggal dan Xu Xuan telah terluka, maka harapan mereka hanya ada pada Mu Chen saja. Meskipun Mu Chen memiliki kemampuan, tapi kristal spiritualnya tidaklah cukup. Ketua Akademi paham, tapi mereka tidaklah bisa mengubah peraturan pertandingan tantangan. Jadi bisa atau tidaknya mereka mendapatkan kesempatan tersebut, semua itu tergantung pada Mu Chen. Bai Hua meminta para tetua untuk tidak meremehkan Mu Chen. Kita pun diperlihatkan ke beberapa bulan yang lalu, di mana di area petir Mu Chen bekerja begitu keras. 祖轩受伤，眼下灵院大赛时，规则老样子。 真是咱们北仓在武大院的名头。
Kembali ke sisi Muchen, Loli menjadi paham mengenai alasan Heyao yang terus menargetkan Muchen, karena adanya keterlibatan Jisuan. Muchen berjanji setelah kompetisi ini selesai, maka dia akan menyelesaikan semua dendamnya. Saat ini semua racun pada Loli sebagian besar sudah hilang. Kejadian pada hari ini telah mengingatkan Loli di saat mereka masih berada di Linglu. Muchen juga ingat karena kala itu dia ingin dihabisi oleh Luoli. Ini sangatlah wajar karena dulu Muchen terus-menerus mengikuti Loli. Tapi sekarang dia sudah tidak terganggu lagi sebab Loli juga mencintainya. Hanya saja Loli khawatir karena Muchen berada di posisi paling bawah saat ini. Muchen memiliki sebuah rencana dalam nyusulnya, yakni mengalahkan Raja Spiritual. Kita pun diperlihatkan kepada Raja Spiritual yang berada di level Tongtian. Saat ini King Shan dan rekannya telah melakukan pertarungan dengan Raja Spiritual. Tapi kekuatan mereka tidaklah mencukupi. Muchen datang di saat yang tepat. Ia menyarankan mereka untuk beristirahat dulu. Kingxi berterima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan. Ia meminta mereka untuk berhati-hati dalam bertarung dengan Raja Spiritual. Karena bagaimanapun dia itu sudah di level Tongtian Tapakhir. Muchen paham dan mereka memiliki batasan sendiri. Muchen dan Loli pun segera mendekat ke sisi Raja Spiritual, di mana keberadaan mereka langsung saja dirasakan olehnya. Kekuatan dari Raja Spiritual ini jauh lebih kuat daripada Heyao, tapi Muchen menenangkannya karena ia tidak hanya mendapatkan tubuh Dewa Petir saja, tapi kekuatannya sudah naik ke tingkat level Huatian. Jadi Muchen yakin memiliki kesempatan untuk bisa menang darinya. Muchen dan Loli langsung saja melakukan pergerakan, di mana Raja Spiritual langsung saja menyambut mereka dengan begitu senang. Tapi Muchen dan Loli dapat menghindari semua itu, dan ketika hendak melakukan penyerangan, Raja Spiritual dapat mengatasinya. Kini merekalah yang ditekan olehnya, sedangkan Muchen dan juga Loli terus-menerus melakukan penyerangan kepadanya. Tapi tetap sulit mengalahkannya, padahal Raja Spiritual itu bertubuh besar. Namun entah mengapa dia ini sangatlah cepat. Untung saja Muchen mendapatkan sebuah celah untuk bisa menyerangnya. Semua itu masihlah belum cukup untuk bisa menumbangkannya. Muchen mulai bingung kenapa Raja Spiritual tidak melakukan pengejaran padahal dia memiliki keunggulan. Hingga ia menyadari kalau ada sesuatu di dalam gua itu. Namun Raja Spiritual sangatlah pintar dan sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkannya. Dari pintu gua masuk, Muchen memiliki sebuah rencana. Jadi dia bersama dengan Loli langsung saja melakukan pergerakan untuk bisa menjalankan rencana. Di saat Raja Spiritual terus melakukan penyerangan, membuat Muchen dan Loli memanfaatkan sebuah kesempatan untuk bisa memasuki gua. Di saat mereka masuk itulah Raja Spiritual menjadi begitu murka, kembali kepada Muchen dan Loli, di mana mereka telah masuk jauh ke dalam tempat tersebut. Yang menjadi tidak heran mengapa Raja Spiritual tidak ingin pindah karena dia menyembunyikan banyak harta karun. Dengan kristal spiritual sebanyak itu, maka sudah lebih daripada cukup untuk masuk ke peringkat 3 besar. Tapi semua ini tidak semudah yang mereka kira, karena bagaimanapun Raja Spiritual datang untuk melakukan penyerangan kepada mereka. Muchen meminta Loli untuk menyerap kristal spiritual sebanyak mungkin, sedangkan dirinya lah yang akan menahan Raja Spiritual. Di saat Loli tengah asik melakukan penyerapan, Muchen sudah tidak sanggup menahan serangan Raja Spiritual. Alhasil, ia pun mulai mengincar Loli. Untung saja Muchen bisa bangkit dengan cepat. Ia kembali memberikan tantangan kepada Raja Spiritual. Kini Loli dan Muchen akan saling bekerjasama dalam mengalahkannya. Alhasil, pertarungan kembali terjadi. Kali ini mereka bisa melumpuhkan Raja Spiritual. Namun tidaklah berlangsung lama, jadi Muchen dan Loli harus melakukan penyerangan sebanyak mungkin. Tapi siapa yang menduga kalau kristal spiritual juga bisa memulihkan kekuatan Raja Spiritual? Muchen dan Loli bergegas pergi karena sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Namun Raja Spiritual tidak akan membiarkan hal itu. Kali ini dengan pergerakan yang jauh lebih cepat, berbagai serangan kembali dia lakukan. Loli pun mendapatkan masalah besar, tapi untung saja Muchen dan cepat melindunginya. Karena sulit lepas dari kejarannya, Muchen dan Loli pun saling bersama untuk bisa mengalahkannya. Dan gerakan yang sangat cepat, Loli terus melakukan pertarungan. Muchen tidak ketinggalan, di mana perlahan-lahan namun pasti dia juga mulai melakukan penyerangan. Namun yang menjadi masalah adalah tubuhnya begitu keras. Berbagai serangan mereka sangatlah sulit untuk bisa menumbangkannya.
Jadi Munchen pun mencoba untuk menahannya dulu, karena dia itu akan menggunakan formasi Lotus Siluman. Loli akan menahan sebisa mungkin. Shen Changsheng dan Li Shutong juga telah datang. Mereka tidak akan ikut campur karena hanya akan mengganggu ritme pertarungan mereka. Kembali ke dalam pertarungan di mana Loli terus melindungi Munchen dari serangan yang tengah dilancarkan oleh Raja Spiritual. Bahkan di saat Raja Spiritual tahu Munchen sedang membentuk Matrix formasi, Raja Spiritual langsung saja melakukan penyerangan. Untung saja di detik-detik terakhir Munchen mengaktifkan penyerangan dari Matrix formasinya, dan itu langsung saja menghentikan Raja Spiritual. Apa yang telah Munchen lakukan saatlah mengejutkan Loli. Tapi hal ini tentu saja membuat Raja Spiritual menjadi begitu murka. Warnanya pun telah berubah menjadi merah. Loli akan melindungi kekasihnya itu. Dia langsung menggunakan teknik andalan dari keluarga Luo. Tebasan Sungai Pedang Luo pun langsung saja dia kerahkan, di mana hal ini telah beradu serangan dengan Raja Spiritual. Di sisi lain, Munchen telah berhasil menyelesaikan susunan formasinya, di mana akhirnya Lotus Siluman telah berhasil ia ciptakan. Ini adalah formasi spiritual tingkat 4. Namun itu tidaklah sesederhana yang terlihat, di mana Munchen telah berhasil membuat 2 Lotus Siluman. Di saat Raja Spiritual dan Loli terus beradu serangan, Munchen langsung saja memberikan bantuan untuk bisa menghentikan Loli. Serangan dari Lotus Siluman sangatlah besar. Ini tentu tidak dapat ditahan oleh Raja Spiritual. Shen Changsheng dan Li Shutong merasa mereka masihlah memiliki harapan. Sedangkan Munchen sendiri bingung mengapa dirinya bisa membentuk Lotus Siluman tingkat 5. Atas apa yang telah terjadi, Munchen pun berhasil mengalahkan Raja Spiritual. Sedangkan di sisi lain, 3 jenderal dari arena tantangan Aula Hukuman tengah menunggu kedatangan mereka. Bagi ketiga jenderal, kompetisi kali ini tidaklah membosankan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.